Halo, selamat pagi, good morning, assalamualaikum para pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips baca media yang budiman. Dalam video ini kita akan membahas mengenai cara melaporkan realisasi dividen yang bebas pajak. Nah, gimana maksudnya Bang Jaja? Jadi maksudnya seperti kita ketahui, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sekitar November 2020 kemarin, ada perubahan ketentuan yang sangat fundamental ya, sangat banyak dirasakan oleh kita semua, khususnya di sini para trader atau para investor di pasar saham, ya ini saat ini dividen yang kita dapatkan atas perusahaan-perusahaan TBK ini tidak lagi dipotong pajak. Nah, sekarang dividen yang biasanya kemarin itu adalah kita dipotong 10%, sekarang dividennya tidak lagi dipotong pajak ya. 10 atau 20 ya, seperti itu. Jadi saat ini jika kita nanti dapat dividen dari perusahaan TBK, maka dapat dipastikan oleh sekuritasnya, oleh brokernya, kita tidak lagi dipotong PPh atas perolehan dividen itu. Namun ada syaratnya adalah kita harus melaporkannya. Nah, jika kita tidak melaporkannya, maka nanti ke depan malah bisa repot, kita bisa ditagih dari kantor pajak. Nah, atas hal itulah kali ini tipsbaca.com dan Tips Baca Media menghadirkan tutorial cara lapor realisasi dividen bebas pajak, sehingga nanti dividen yang kita terima benar-benar bebas pajak alias tidak ada tagihan di belakangnya. Oke. Tentunya sebelum lanjut, kami ajak pemirsa Tips Baca Media sekalian untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Baca Media gratis, tidak ada biaya apapun. Dan dengan Anda subscribe, maka kami harapkan manfaat-manfaat yang coba kami tawarkan, manfaat yang coba kami berikan ini kepada orang-orang ini akan menjangkau lebih banyak orang lagi, sehingga dapat merasakan manfaatnya. Baik, lanjut ya. Jadi seperti ini pola pikirnya adalah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, atas dividen yang kita terima kita dipotong PPh atas dividen ya. Pemotongan itu bersifat final, sehingga dalam laporan SPT tahunan kita sebagai orang pribadi itu sudah tidak perlu diperhitungkan lagi karena telah dipotong final, dan kita juga telah mendapatkan bukti potong final dari perusahaan sekuritasnya atau perusahaan atau brokernya, seperti itu. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja lagi, atas dividen yang dibayarkan itu tidak lagi dipotong PPh ya, tidak lagi dipotong PPh. Namun kita sebagai penerima dividen, kita punya kewajiban untuk melaporkan realisasi dividen itu. Jadi melaporkan bagaimana? Sesuai ketentuan, dividen itu tidak dipotong jika kembali diinvestasikan di dalam negeri ya. Jadi makanya kita harus melaporkannya. Inilah caranya. Jadi cara melaporkannya, oh ya sebentar lagi, kenapa harus dilaporkan? Kenapa ini penting sekali? Nah, jika kita tidak melaporkannya, takutnya dividen itu nanti jika kita tidak melaporkannya, nanti kantor pajak bisa menagih kita. Nah, kan berabe nanti, kan jadi repot nanti. Seperti itu. Oke, Bang Jaja, gimana caranya? Baiklah, Bang Jaja akan bahas. Caranya adalah, tentu saja pertama kita harus masuk ke akun DJP online. Ini asumsi sudah bisa semua ya di sini ya. Kalau masih belum bisa masuk login DJP online, silahkan cari di video ini juga. Nanti search di channel kami, ada nanti tutorial untuk bagaimana memulai pelaporan di DJP online. Baik, setelah masuk di akun DJP online, maka kita harus mengunjungi ini tab profil ini. Silahkan diklik tab profil, lalu kemudian silahkan di bagian kiri ini kita klik aktivasi fitur layanan, sehingga muncul seperti ini ya. Setelah muncul seperti ini, ini pastikan ECBC reporting ini ya. Jadi ini diklik yang seperti contoh ini, EBAT, BSKPD, ini diklik, sehingga nanti
setelah aktivasinya kita munculkan, kita klik, maka di tab layanan akan muncul e-reporting investasi ya. Oke, saya ulangi lagi. Sebelum masuk sini, maka silahkan diaktifkan ini di bawah ini e-reporting ya, e-reporting di bawah. Nah, nanti setelah diklik biasanya akan logout, di bawah logout otomatis, lalu bisa kita masuk lagi, masuk ke tab layanan dan e-reporting investasi. Oke, e-reporting investasi. Baik, sudah bisa semua? Jika sudah bisa, maka berikutnya adalah laporkan dividen yang diterima. Jadi, oke, setelah kita klik e-reporting investasi, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini ya. Pastikan tampilannya seperti ini. Oke, dicoba-coba. Silakan. Sudah masuk ke tampilan seperti ini ya. Kita masuk tampilan seperti ini, kita klik lapor ya. Kita klik lapor, kemudian klik tambah. Oke, lapor dan klik tambah. Setelah itu, setelah kita klik tambah laporan dividen, tampilannya adalah seperti ini. Tampilan seperti ini ya. Akan dimasukkan pemberi penghasilan, misal apa yang paling populer di Indonesia saham itu apa ya, BRI, misal PT Bank Rakyat Indonesia atau PT Bank Sentral Asia atau apapun lah nama pemberi penghasilannya. Oke, lalu klik tanggal diterimanya berapa. Ini silahkan dimasukkan lagi jumlah dividen yang dibagikan dan jumlah dividen yang diinvestasikan. Seperti itu ya. Ini Anda bisa lihat di email, atas email dari perusahaan sekuritas Anda ditransfer dana dividen berapa, nanti silahkan dimasukkan di sini. Oke, sebentar kami lihatkan contoh dari perusahaannya, email notifikasinya seperti apa. Baik pemirsa, ini adalah notifikasinya ya. Ini adalah notifikasi dari emailnya. Notifikasi email, ini pemberitahuan. Oke. Jadi ini contoh ya. Jakarta 2 ini dari masuk ke email emailnya terdaftar di perusahaan sekuritas. Ini contohnya kami menggunakan PT Mandiri Sekuritas ya. Jadi emailnya seperti ini. Jakarta 25 Juni 2021. Terima kasih kepercayaan Bapak Ibu PT Mandiri Sekuritas memilih Mandiri Sekuritas sebagai mitra solusi investasi sesuai dengan jadwal dividen tunai atas Era Jaya. Bersama ini kami informasikan bahwa dividen tunai telah kami distribusikan ke RDN dengan perincian sebagai berikut. Jumlahnya 1000, dividen bersama sekian. Nah, ini pajak dividen 0% ya. Pajak dividen 0%. Jadi kita terima bulat dari perusahaan ngasih dividen berapa, masuk ke rekening kita bulat. Oke. Nah, ini telah dicantumkan juga di sini, menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, maka dalam hal pembayaran dividen kepada seluruh nasabah berlaku ketentuan sebagai berikut. Dividen yang diterima nasabah yang merupakan WPOP dalam negeri dengan tanggal pencatatan 1 Maret 2021 dan setelahnya tidak lagi dipotong PPh oleh KSEI. Dengan tidak lagi dipotong PPh, maka tidak ada lagi dokumen bukti potong dividen yang dibuat oleh emiten untuk nasabah. Nomor 3. Selanjutnya, dividen yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI minimal dalam jangka waktu 3 tahun menjadi penghasilan bukan objek pajak ya. Jadi dividen menjadi penghasilan bukan objek pajak. Lalu agar dapat memenuhi ketentuan dividen bukan objek pajak, nasabah perlu mengisi formulir laporan realisasi investasi paling lambat akhir Maret 2021 ya berarti. Kemudian apabila dividen digunakan untuk hal lain yang tidak memenuhi ketentuan investasi, maka nasabah wajib menyetorkan PPh terutang secara mandiri paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah terima dividen. Lalu apabila nasabah adalah wajib pajak badan dalam negeri,
berlaku ketentuan yang sama dengan BP dalam negeri tanpa syarat. Kemudian yang 7, apabila nasabah adalah individu yang menghendaki dikenakan pajak sesuai tingkat pajak wajib pajak OP dalam negeri, maka perlu menyampaikan kepada sekuritas dokumen NPWP paling lambat 2 hari setelah recording date. Ya, ini teknis di suatu perusahaan sekuritas ini. Nah, inilah contoh, sekali lagi ini contoh dividen yang kita terima tidak lagi dipotong PPh, dan syaratnya kita harus melakukan laporan investasi. Nih, perlu laporan realisasi investasi atas dividen ya. Oke, kita kembali lagi klik lapor ya, kembali ke klik lapor, lalu tambah laporan dividen, masukkan nominalnya berapa di sini. Misalnya 1 juta, karena ini terima 13.800, jadi dimasukkan angka 13.800 di sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini laporkan investasi atas dividen. Untuk investasi tabungan, ini karena nggak kami apa-apakan, masuk tabungan ya. Ini silahkan diklik di sini, ada pilihannya. Sudah. Lalu klik tambah. Klik tambah. Berikutnya submit dan selesai ya. Oke, jadi sekali lagi langkahnya adalah kami back lagi, langkah untuk melaporkan realisasi investasi atas dividen yang tidak dipotong pajak adalah seperti ini. Pastikan di Digip Online aktifkan menu e-reporting investasi, lalu masuk menu e-reporting, lalu lapor, klik lapor. Kemudian ada 2 jenis. Yang pertama adalah laporkan dividen yang Anda dapat berapa. Kemudian laporkan investasinya dalam bentuk apa. Oke, ada 2 step. Yang pertama itu adalah dividennya dapatnya berapa, kemudian diinvestasikan dalam bentuk apa. Seperti itu. Ini adalah contohnya pemberitahuan melalui emailnya bahwa benar-benar nih sudah tidak dipotong pajak lagi nih, seperti ini. Dan tampilan laporan realisasi investasinya. Next, submit dan selesai. Seperti itu pembaca dan pemirsa tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Itulah tadi langkah untuk melakukan laporan realisasi investasi atas dividen yang bebas pajak atau tidak dipotong pajak. Oke, kami harap bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan kami ajak sekali lagi untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media, kunjungi tipspajak.com, serta silakan join di Telegram Tips Pajak, karena di sana nanti Anda bisa konsultasi 2 arah bersama kami dan lebih update terus saja. Baik, sekian, sampai jumpa. Salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa.